Menjelang malam nisfu Sya'ban, jalan raya padat macet. Umat Islam Indonesia beramai-ramai memenuhi masjid-masjid atau musola guna mengisi dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban adalah malam yang ditunggu-tunggu untuk meminta pengampunan atas dosa dan beribadah berkali-kali lipat agar buku catatan amal penuh kebaikan. Malam nisfu Sya'ban, masjid-masjid ramai seperti pasar. Malam nisfu Sya'ban, masjid-masjid di Indonesia ramai seperti pasar. Fenomena menghidupkan malam nisfu Sya'ban di Indonesia memang penuh dengan keadaan yang tak lazim bila dibandingkan dengan umat Islam di negara lain. Bagaimana tidak, satu dekade terakhir ini antusiasme masyarakat Indonesia, khususnya Nahdliyin dan Ahli Sunnah wal Jamaah, berlomba-lomba mengisi dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berbagai ragam ibadah dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa. Biasanya sebelum puncak malam nisfu Sya'ban yang terjadi ba'da maghrib, umat Islam yang bekerja di luar rumah atau di kantor berlomba-lomba pulang ke rumah lebih cepat dari biasanya. Jalan raya padat merayap, bahkan ada kecenderungan macet parah disebabkan banyak umat Islam ingin menghabiskan malam nisfu Sya'ban di masjid dengan membaca Yasin dan doa-doa lain. Lihat saja di Jakarta dan 4 kota penyangga lainnya seperti Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan belum lagi di kota-kota besar lain Indonesia kemungkinan mempunyai keadaan yang sama, menghidupkan malam nisfu Sya'ban berjamaah di masjid ba'da maghrib. Menggeliatnya ibadah di malam nisfu Sya'ban ini merupakan kecermatan umat Islam untuk melaksanakan ibadah-ibadah skala prioritas yang mempunyai pahala tinggi dan penghapusan dosa-dosa dalam skala besar juga. Sebelum kitab dosa dan pahala dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum diganti buku catatan amalan baru untuk periode tahun berikutnya. Kejernikan inilah yang membuat umat Islam sadar bahwa buku catatan kebaikan maupun keburukan dapat ditambah kurangi untuk urusan pahala dan dosa. Maksudnya, untuk pahala, umat Islam berlomba-lomba untuk menyuguhkan amalan terbaik agar tercatat dalam buku amalan, ditumpuk di gudang pahala kita. Sementara untuk yang banyak berbuat kemudorotan dan dosa, malam nisfu Sya'ban adalah malam yang punya peluang besar agar catatan amalan dosa dan rapor merah agar segera dihapus, agar dosa-dosanya di buku catatan perbuatan isinya nol atau bersih. Inilah momen sakral yang harus kita sadari agar kita mampu memanfaatkan malam nisfu Sya'ban dengan baik. Sobat, terima kasih sudah subscribe, komen, dan share. Bantu kami untuk membuat video-video menarik lainnya. Sayyid Muhammad bin Maliki mengutip sebuah hadis riwayat An-Nasa'i yang meriwayatkan adanya dialog antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Usamah bin Zaid. Wahai Nabi, aku tidak melihatmu berpuasa di bulan-bulan lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan-bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah menjawab, banyak manusia yang lalai di bulan Sya'ban. Pada bulan itu, semua amal diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku dalam keadaan puasa. Apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka malaikat berseru menyampaikan dari Allah, adakah orang yang memohon ampun? Maka akan aku ampuni. Adakah
orang yang meminta sesuatu, maka aku akan berikan permintaannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'aib Al-Iman. Dari kedua hadis inilah, maka memanfaatkan malam nisfu Sya'ban merupakan sebuah kesempatan untuk membersihkan diri dari dosa. Walaupun toh sebenarnya membersihkan dosa bisa setiap saat. Dalam beberapa keadaan, memang pencatatan amal perbuatan manusia dapat dilakukan tiap detik dan menit, tiap pergantian siang dan malam, bahkan sebaliknya. Sesuai tugas malaikat mencatat perbuatan manusia yang silih berganti. Akan tetapi, ada juga perbuatan manusia yang langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tanpa melibatkan malaikat, seperti pahala puasa, pahala sholat, pahala-pahala orang yang berzikir dalam kalbu dan ruhnya, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengganjar dan menulisnya. Sementara ada suatu waktu di mana amal ibadah seseorang dirangkum dan dikirim di tempatnya masing-masing, seperti layaknya malam penutupan buku di malam nisfus Sya'ban. Sementara itu, kemuliaan malam nisfus Sya'ban adalah sebuah hadiah terbaik bagi umat Islam sebagai malam pengampunan berjamaah. Malaikat merayakan malam nisfus Sya'ban sebagai malam tersibuk karena pintu langit terbuka. Malaikat super sibuk mencatat amalan-amalan dan menghapus dosa-dosa umat Islam yang malam itu berusaha sungguh-sungguh untuk melakukannya. Momentum nisfus Sya'ban merupakan momentum yang penuh keberkahan ketika kita mampu melewatinya dengan baik dan benar, dengan istighfar, tadarus Al-Quran, membaca surat Yasin, tahlil, tahmid, tasbih, meminta petunjuk dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ketika sebuah amalan ada sandaran hukumnya dan dilakukan secara terus-menerus dan menjadi budaya baik, maka sesungguhnya hal tersebut merupakan berkah bagi penduduk yang menetap di suatu negara atau daerah. Kita sebagai umat Islam patut berbangga dengan hal seperti ini, karena secara tidak langsung amalan nisfus Sya'ban menjadi adat yang telah berjalan dengan baik dan benar. Mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan dan meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termasuk golongan orang-orang yang tunduk dan pasrah. Amin.